Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya, Mas Irul. Pada kesempatan ini, saya akan coba berbagi sebuah informasi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masuk di kolom komentar video YouTube saya. Ini masih berkaitan dengan verbal ijazah pada info GTK. Yang banyak dari teman-teman mengalami kendala saat hendak dijadikan verbal ijazah ini untuk daftar seleksi administrasi PPG ataupun untuk mendaftar P3K. Kawan-kawan, ini ada pertanyaan dari teman kita. Kalian bisa lihat di sini, saya perbesar. Nah, seperti ini ya. Ini dari @dwihermawati3101. Masih terkendala di verbal ijazah. Verbal lewat API mencoba sampai detik ini belum bisa. Padahal di PD Dikti sudah ada. Lewat jalur upload berkas sudah dari minggu lalu masih belum dikonfirmasi. Mohon solusinya. Nah, kalau kita lihat dari komen ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kawan kita ini ketika dia itu ngecek ijazahnya di Dikti itu ada, kawan-kawan. Jadi kalian tuh sebelum verbal perlu melakukan yaitu namanya cek data dulu, apakah riwayat kelulusan kalian dari S1-nya itu terdata di PD Dikti atau tidak. Nah, kalau terdata berarti verbalnya itu diharuskan lewat API karena lebih cepat dan lebih mudah terverifikasi. Biasanya ini yang lulus tahun 2003 ke atas ya. Sedangkan kalau kalian ngecek di PD Dikti nggak ada, barulah kalian itu upload via berkas. Nah, apakah bisa verbal dua-duanya gitu ya? Bisa, kawan-kawan. Meskipun data Anda ada di Dikti, kalian bisa lewat API maupun lewat berkas, bisa kayak gitu. Tapi tentu saja ada beberapa konsekuensi ya. Oke, sekarang kita kembali ke topiknya. Jadi kawan kita ini datanya ada nih di Dikti, tapi nggak bisa ditarik, kurang lebih kayak gitu. Jadi di info GTK itu, sobat, di info GTK ini ya, kita ini ingin menarik data kita yang ada pada PD Dikti untuk ditampilkan di info GTK. Caranya kita klik verbal ijazah di info GTK itu kan. Nah, terus kita isikan parameter atau informasi yang mirip atau yang sama persis dengan data kita. Kalau datanya dianggap ada atau mirip, ya tentu saja data yang ada di Dikti nanti berhasil ditampilkan di info GTK. Oh, ini loh yang kalian minta, apakah ini datanya benar gitu. Jadi itu ibaratnya kayak gitu. Kan ibaratnya gini. Di PD Dikti datanya kalian ada, mulai dari perguruan tingginya, mulai dari prodinya, mulai dari nomor induknya, mulai dari nomor ijazahnya dan lain sebagainya kan gitu. Nah, untuk memanggil data itu kalian perlu menginputkan dulu data tadi yang sama ke info GTK-nya kalian. Nah, nanti kalau info GTK tadi yang kalian masukkan itu sama persis, minimal ya. Minimal itu perguruan tingginya itu kalian harus ketik sama nomor induk mahasiswa dan prodinya ya. Jadi kalau perguruan tingginya udah benar yang kalian masukkan, udah sama dengan yang di Dikti, terus program studinya sama persis, terus nomor induknya juga ada, itu biasa ketarik, tetap akan tampil walaupun kadangkala teman-teman tuh salah memasukkan nomor ijazah. Jadi kalau nomor ijazahnya salah dimasukkan, biasanya data verbalnya kita masih muncul tuh, data yang ada di Dikti masih bisa tampil di info GTK.
Kalau benar-benar nggak tampil, berarti salah saat milih program studi atau memasukkan NIM-nya. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya tentang cara untuk verval ijazah. Jadi ngetik perguruan tinggi itu nggak asal langsung diketik semua panjang. Ketik dulu sebagian, nanti setelah muncul baru kita klik. Nah, kalau yang saya omongin itu kayak sebatas teori, bisa lihat ya, ada yang real atau panduan resminya yang udah di-share atau udah terbit di YouTube. Kalian bisa lihat di sana agar lebih mudah memahaminya. Jadi kawan-kawan gitu ya, kalau sampai sudah ada di sini kan sudah ada di dikti tapi nggak tampil, berarti saya agak yakin nih kesalahannya saat nginput. Ketika klik verval kan disuruh input ya. Pertama perguruan tinggi. Nah, ketikkan dulu dengan hati-hati perguruan tingginya. Jangan ditulis semuanya. Nah, setelah muncul baru klik. Kan ketika diklik misalkan universitas negeri apa gitu langsung muncul di bawahnya atau klik. Nah, kemudian pas program studi ini banyak sekali kesalahan. Kalian harus milih. Misalnya ketikan fisika gitu ya, itu kan muncul banyak tuh. Pilih yang S1 pendidikannya. Yang sesuai dengan yang memang kalian punya. Harus benar-benar sesuai kawan-kawan, sinkron lah ibaratnya. Kemudian pilih. Nah, habis itu masukkan nanti yang NIM. Dan untuk jenjangnya pilih S1, nggak usah pilih S2, S3 dan lainnya. Pilih dulu S1. Kemudian nomor induknya. Harus sama persis, nggak boleh ada spasi. Terakhir di bagian nomor ijazah, itu kalian itu nggak boleh nulis semuanya. Kenapa? Kayak ada tanda baca garis miring, kalau kalian tulis semuanya nanti nggak muncul nomor ijazahnya. Tapi kadang meskipun nomor ijazahnya nggak muncul, datanya tetap akan tampil. Nah, tapi disarankan kalau nulis nomor ijazah itu tulis nomor yang benar-benar nomor. Misalkan ada UNK garis miring gitu ya, 1 2 3 4 5 garis miring apa 2024 misalnya. Berarti angka yang 1 2 3 yang berurutan tadi itulah nomor. Itu saja yang diketikkan. Atau boleh juga dicoba garis miringnya diganti dengan tanda titik. Nah, itu penulisan nomor ijazah. Kalau ditulis benar semuanya akan muncul dan nanti nggak ada warna merah lagi, melainkan warna hijau dan valid semuanya. Tapi kalau melihat kondisi ini udah ada di dikti dan nggak bisa diambil, berarti kesalahannya bukan di nomor ijazah, tapi ketika program studi atau nomor induknya. Tapi lebih ke program studi dicek lagi. Ketika ngetik itu jangan diketik full semuanya ya, pilih dulu. Misalkan S1 pendidikan biologi ya, tulis saja biologi. Nanti yang muncul di situ pilih yang S1 pendidikannya. Jangan yang lain-lain, soalnya di situ itu ada macam jenisnya. Pilih yang benar-benar sesuai gitu. Itu yang pertama ya, terkait kenapa kok nggak muncul. Yang kedua, lewat jalur upload berkas sudah dari minggu lalu masih belum dikonfirmasi, mohon solusinya. Nah, kawan-kawan gini, ini kemarin banyak teman-teman yang sudah terverifikasi via BGP-nya ya, maksudnya dari BGP. Jadi bagi teman-teman yang belum diverifikasi atau dikonfirmasi, ada teman-teman itu kemarin tuh nelpon menghubungi langsung ya dari BGP di kota masing-masing. Tapi ya mereka mendapat jawaban disuruh nunggu. Kenapa disuruh nunggu? Karena memang akan diverifikasi berdasarkan antrian yang masuk. Jadi kalau kawan-kawan itu pengen cepet ya coba hubungi atau telepon. Walaupun nanti mungkin kerjanya tetap akan berdasarkan ini ya, akan berdasarkan antrian yang masuk. Maksudnya bagaimana? Kan ada yang verbal duluan, ada yang lama. Yang duluan ini kok yang lama ya, verbal duluan yang udah lama dan yang baru maksudnya gitu. Yang lama-lama atau duluan itu yang akan masuk antrian paling dulu, akan didulukan nantinya. Dan yang baru-baru verbal ya tentu saja harus nunggu karena ada antrian gitu ya. Tapi tetap dikonfirmasi. Ngomongnya gak sulit banget. Jadi intinya ini sabar, tetap dikonfirmasi. Cuman saran saya ya, ini saya udah balas. Saran saya lewat API.
tapi perbaiki aja penulisannya ketika waktu mau verbal. Ini kesalahan ketika mau verbal saja ini. Oke kawan-kawan, jadi kayak gitu. Jadi pertanyaan ini sudah kejawab. Mudah-mudahan bisa dimengerti lah. Oke ya, makasih banyak sudah mampir dan nonton video kami. Semoga bermanfaat.